Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video yang menanggapi videonya Ning Ummi Laila, yang mana ketika itu Ning Ummi Laila ketika membaca Al-Quran atau qiraah ya di depan umum atau di satu podium, Ning Ummi Laila ini dia itu ketika membaca Al-Quran itu tanafus. Nah, dikatakan oleh orang yang menanggapi ini, tas siapa namanya saya ini, pas seorang ustadz atau seorang santri, ya kayaknya santri dia, dikatakan bahwasanya tanafus di wastil ayat atau wastil kalimah itu dikatakan haram secara mutlak, tidak ada khilaf di kalangan ulama tajwid. Dia bersandarkan salah satu video seorang Syekh Abdul Aziz kalau tidak keliru. Tapi sebelum kita menanggapi, kita tonton dulu videonya ya. Nah, jadi sahabat guys, Ning Ummi Laila ini, beliau ini tanafus ya, memotong napas ketika membaca ayat suci Al-Quran di tengah-tengah ayat, bahkan di tengah-tengah kalimat juga gitu kan. Jadi mencuri napas sahabat guys. Bagaimana sih hukumnya mencuri napas seperti ini ya, tanafus ini, memotong napas ketika membaca ayat suci Al-Quran? Hukumnya haram sahabat guys ya, dilarang. Kalau nggak percaya, kalian simak aja penjelasan daripada Syekh Abdul Aziz ini. Jika تنفس القارئ وأخذ نفس في أثناء الكلمة فهذا حرام لأنه وقف في غير محله، ثم إنه أيضا قطع الكلمة نصفين يتفنن القراء في إخفائه ويحرم عليهم ثم يحرم عليهم ثم يحرم عليهم. Nah, begitu sahabat guys ya. Dalam ilmu tajwid itu tidak ada perbedaan ulama ya. Beda dengan ilmu fikih gitu kan. Kalau masalah fikih mah wah luas sahabat guys. Berbagai pendapat ulama itu, berbeda-beda pendapat ulama. Tapi kalau masalah ilmu tajwid itu tidak berbeda pendapat, semua sama ya. Menghukumi tanafus seperti itu, mengambil napas di tengah-tengah kalimat ketika membaca ayat suci Al-Quran, hukumnya haram. Mayoritas ulama itu sepakat dengan hal itu sahabat KS ya. Di dalam video tersebut kalau kita lihat, santri ini mengatakan bahwasanya ulama tajwid itu sepakat mengharamkan tanafus atau sariqatun nafas di wastil ayah atau wastil kalimah. Itu sepakat dikatakan seperti itu, mengatakan itu haram ya. Kita lihat sebenarnya pandangan ini benar atau tidak, atau pernyataan ini benar atau tidak. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah itu atau ke arah itu, saya menjelaskan tentang masalah waqaf dulu di dalam ilmu tajwid itu. Waqaf di dalam ilmu tajwid itu qat'u sauti zamanan yatanaffasu fihi al-qari'u adatan biniyat isti'nafil qiraah wa huwa jaizun malam yamna'hu mani'un. Jadi waqaf itu sebenarnya juga memutus suara. Pada mutus suara sebentar, yang mana qari ini untuk mengambil nafas dan berniat untuk memulai qiraah lagi, dan ini diperbolehkan selagi tidak ada mani. Dikatakan waqaf ini di sini adalah fi ru'usil ayat atau awasitiha, dan tidak boleh wala yumkin atau bahasanya ya ayatiya fi wastil kalimah, dan tidak mungkin itu dilakukan di wastil kalimah. Kalau bahasa ini tidak ada bahasa haram, tapi tidak mungkin dilakukan itu di fi wastil kalimah. Kata tidak mungkin itu bisa kemana-mana nanti ya. Kemudian saya juga menemukan fatwa ulama kontemporer sama seperti Syekh Abdul Aziz tadi itu. Di sini pandangannya berbeda. Kalau santri tadi itu mengatakan memutlakkan bahasa seperti itu, bahwasanya haram, bahwasanya tanafus fi wastil ayat atau wastil kalimat itu secara mutlak mengharamkan ulama tajwid dengan hanya berlandaskan kepada pandangan Syekh Abdul Aziz tadi yang merupakan ulama kontemporer, dan beliau santri ini tadi itu belum mengkaji tentang masalah ilmu tajwid secara umum, kemudian mengumumkan, mengeneralkan bahwasanya ulama tajwid mengharamkan untuk tanafus fi wastil ayat atau fi wastil kalimah. Kalau saya sedangkan di dalam fatwa yang saya temukan ini berbeda, bahwasanya di sini bahwasanya tidak memutlakkan begitu. Jadi memang nanti ada penafsiran. Di sini kalau kita lihat fatwanya beliau ini, warada su'alun li Syekh Ahmad Wasam atau Wisam ini.
Aminun fatwa bidalil ifta min sa'ilin yaqulu. Jadi Syekh Ahmad Wasam ini yang merupakan salah satu dewan fatwa, mungkin bahasanya seperti itu, ditanyakan oleh seorang tentang masalah ma hukmu sariqatin nafasi lil mukriina fi qurra'il mahafili wan ma'atini. Jadi beliau ini ditanyakan bagaimana hukumnya mencuri nafas bagi seorang pembaca atau bagi qori-qori yang ada di mahafil. Mahafil itu mungkin ada di kayak di acara-acara hibar atau yang lainnya kalau di daerah kita begitu. Kemudian wajib aminun fatwa fi ijabatihi al-anqal anna sariqatan nafasi laysa min adabi tilawah lakin la yutlaqu alaihi haramun. Di sini dikatakan oleh beliau bahwasanya mencuri nafas memang bukan dari adab-adab qiraah atau tilawah, akan tetapi hal ini tidak secara mutlak atau serta-merta menjadi haram. Jadi memang beliau tidak memutlakkan. Kalau kita lihat memang di dalam ilmu tajwid itu haram di sana ada haram sinai, ada haram yang syar'i, kalau kita lihat begitu. Dan beliau ini sepertinya menggolongkan bahwasanya untuk waqaf tadi itu memang haramnya yang sinai, yaitu versi ulama tajwid begitu. Kemudian juga wa tabi la yuhimmu tulun nafasi al muhimmu al ahkamus salimatu wa isalul ma'na lisami'i wa kam min qari'in 'azimin kana sahiba nafasin qasirin misla Syekh Asy-Sya'shi. Jadi memang ada kasus, ada seorang syekh yang memang syekh ini adalah seorang yang memang mahir di dalam membaca Al-Quran, akan tetapi beliau ini nafasnya itu pendek. Kalau pendek bagaimana? Ya nanti tergantung kondisi, kadang berhenti di wastul ayat, kadang berhenti di wastul kalimat. Dan kalau kita mau jujur, si santri ini pun kalau dia membaca Al-Quran pasti di salah satu bacaannya itu ya kadang berhenti di wastil ayat atau wastil kalimat itu, atau dengan bahasa at-tanafus atau dengan bahasa lainnya sariqatun nafas begitu. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam kitab Syarhu Tibatin Nasr lin Nawiri, di sini ada bahasa begini. Wa qala Ibnu Badhan aiduna muhlatin wa laysal muradu bitanafusi huna ikhrajun nafasi bidalili annal qari'a idza akhraja nafasahu ma'as sakti biduni muhlatin lam yamna min zalika fadalla ala anna tanaffusahuna bi ma'nal muhlati. Jadi dikatakan bahwasanya kalau misalnya seseorang itu ikhrajun nafas saja, itu tidak dikatakan sebagai itu adalah tanafus nanti yang diharamkan. Jadi memang sebenarnya ada perincian begitu. Tidak serta-merta kalau yang berhenti kemudian ikhrajun nafas atau tanafus bahasa seperti itu dikatakan nanti termasuk tanafus yang tidak diperbolehkan. Jadi ada beberapa penafsiran. Kemudian juga ada di sini bahasa yang bagus juga dari Ibnu Jabarah. Kalau tidak keliru ya, namanya Ibnu Jabarah. Yahtamilu wa qala Ibnu Jabarah yahtamilu makna ya ini. Ahaduhuma itanafus begitu ya. Ahaduhuma sukutun yuqsadu bihil faslu baina surataini. La sukutu alladhi yaqsidu bihil qari'u at-tanaffusa. Jadi kalau kita melihat ibarat ini atau keterangan ini menjelaskan bahwasanya tanafus yang dilakukan seorang qori tidak masuk tanafus yang nanti yang diharamkan. Memang tanafus seperti itu tetap dengan bahasa begini, tetap memberikan satu pemahaman kepada sami bahwasanya ini adalah surat yang masih tersambung. Kalau dia berhenti di misalnya di wastil ayat, kalau dengan bahasa begini cepat dia peralihannya, maka tetap kepada pemahaman si sami itu adalah fil ayat, tetap satu ayat begitu, bukan fi ayatil ukhra, bukan begitu. Karena yang terpenting adalah memberikan satu pemahaman pada sami bahwasanya ayat itu tersambung atau memang makna ayat ini benar begitu. Sehingga kalau takotu yang menyebabkan tidak yufhamu maknahu, maka dikatakan ini adalah satu makna atau satu bacaan yang tidak benar begitu. Meskipun dengan bahasa tadi tidak semua yang nanti tanafus atau khotoul qiraah itu yutlaqu alaihi haramun. Meskipun tidak berbahasa seperti itu.
Maka kalau kita simpulkan dari bahasa yang ada di sini, maka tidak bisa kita menjustifikasi bahwasanya tanafus itu adalah mutlak haram menurut ulama tajwid. Memang ada khilaf ulama. Jadi santri tadi kalau mengatakan bahwasanya tanafus fi wastil ayat atau fi wastil kalimah itu diharamkan secara mutlak menurut ulama tajwid, karena di dalam ilmu tajwid para ulamanya itu tidak ada khilaf seperti halnya di dalam ilmu fikih. Maka pernyataan ini keliru. Di dalam ilmu tajwid pun ada khilaf ulama tentang masalah pendapat atau masalah hukumnya. Kemudian saya akan juga menampilkan video tentang masalah seorang ulama di dalam ilmu tajwid atau ulama tajwid ya, atau ulama tajwid. Beliau ini ketika ditanya tentang masalah tanafus fi wastil ayat atau tanafus atau yang dibahasakan syariqatun nafas, itu tidak dikatakan itu haram secara mutlak begitu ya. Kita lihat videonya ya. مفكر ان هو لما يقرأ 3-4 دقائق صوت متصل ويقعد ياخد نفس بين الحروف وبعضها، مش بين الايات كمان، بين الحروف وبعضها، مفكر ان هو كده عمل اللي ما يتعملش، مفكر ان هو كده جامد جدا وقارئ عالمي. تمام. موضوع سرقة النفس في التلاوة صح ولا غلط؟ لا. حلال ام حرام؟ الوضع الفاصل بقى. الوضع الفاصل ان هو خطأ تمام، خطأ تام. خطأ مش حرام؟ هو خطأ في يعتبر مخالفة لحكم من أحكام التجويد. نعم. لكن الحرمة والحل ده بإيد العلماء بقى هم اللي يفتون فيه. تمام. لكن هو بالنسبة هو خطأ في حكم من أحكام التجويد. Kalau kita lihat pernyataan dari dalam itu seorang syekh juga dikatakan bahwasanya dia ketika seorang itu tanafus fi wastil ayat atau fi wastil kalimah, khotoknya itu adalah fi ulama tajwid, bukan khotok di dalam syar'i nanti. Jadi memang kalau dikatakan tidak ada khilaf ulama tajwid, ya keliru pernyataan ini, ada khilaf begitu. Jadi kalau kita kembali kepada bahasanya Ning Ummi Laila, kalau kita melihat pandangan khilafnya ulama tajwid di dalam masalah tanafus atau syariqatun nafas, maka beliau ini kalau mengikuti bahwasanya tanafus bahwasanya fi wastil ayah atau fi wastil kalimah berdasarkan yang ditampilkan santri tadi videonya si Abdul Aziz, maka Ning Ummi Laila ini bisa dikatakan dia haram begitu. Tapi mengikuti pada pandangan khilaf ulama tentang masalah syariqatun nafas atau pandangan lain ulama tentang masalah syariqatun nafas atau at-tanafus fi wastil ayat fi wastil kalimah, maka melihat ibarat-ibarat yang saya tampilkan, maka itu tidak haram seperti itu, karena tetap memberikan pemahaman kepada sami bahwasanya itu fil ayah, satu ayat begitu, atau fil kalimah begitu, atau masih di dalam satu kalimat itu. Dan kalau kita lihat juga dalam video yang saya tampilkan itu mengatakan tidak haram secara syar'i begitu, cuman salah di dalam ilmu tajwid. Dan bisa disimpulkan dengan begini, bahwasanya secara pandangan kuatnya ulama bahwasanya itu tidak haram sebenarnya tentang masalah tanafus atau syariqatun nafas fi wastil ayah atau fi wastil kalimah. Dan ini menjadi satu pelajaran menurut kita, jangan dengan berpadukan pada satu pendapat atau satu video, apalagi dengan pendapat satu video ya kemudian kita menjustifikasi, meuniversalkan bahwasanya semua ulama tajwid itu tidak ada khilaf mengharamkan tanafus atau syariqatun nafas. Itu sangat pandangan yang keliru menurut saya. Bahkan pandangan semacam ini pandangan yang memang masyhur di kalangan Wahabi, bahwasanya orang Wahabi itu ketika misalnya ada satu pandangan ulama yang dia ketahui bahwasanya, kemudian dia menjustifikasi, meuniversalkan bahwasanya semua ulama mengatakan itu haram begitu, atau istilah mereka adalah jumhur atau ulama sepakat begitu. Dan bijaknya memang tidak hanya dengan satu pendapat kemudian meuniversalkan, mengumumkan bahwasanya ulama semua berpendapat ini haram atau ini halal. Tidak begitu. Itu berarti kurang luas begitu bahasanya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.